Mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Mulai, Man. Jadi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kunta idza u'tita basatakal 'ata'u wa idza muni'ta qabadakal man'u fastadilla bidzalika 'ala thubuti tufuliyatika wa 'adami sidqika fi 'ubudiyatika. Al-qabdu 'inda al-man'i wal basti 'inda al-'ata'. Al-qabdu 'inda al-man'i wal bastu 'inda al-'ata'i min 'alamati baqa'il haddi wal 'amali 'ala nailihi. Wa huwa munaqidun lil 'ubudiyyati 'inda al-'arifina. Faman wajada dhalika فليعرف به عدم صدقه في عبوديته وأنه طفيلي بين أهل الله تعالى في ادعائه مقاماتهم وهو لم يؤهل لها. والطفيلي هو الذي يأتي الولائم والضيافات فيدخل مع أهلها من غير دعوة وهو منسوب إلى رجل من أهل الكوفة من بني عبد الله بن غطفان كان يقال له طفيل الأعراس وطفيل العرائس وكان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها فشبه صاحب الكتاب هذا به. قال الشيخ عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: أكثر الخلق مع الله تعالى في أحوالهم وإرادتهم على الظنون ما تحقق منهم له إلا القليل ألا تراه تعالى يقول: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. فمن تحقق في حاله مع الله تعالى غاب عن كل ما منه وله من الأحوال والأفعال نظرا إلى ما إليه من رعاية الحق وحياطته وتوليه وكان للحق من حيث الحق له لا من حيث هو للحق وللحق ولكن أكثر العبيد يشيرون إليه بالمعرفة ويظهرون حالة المحبة فإذا ورد عليهم وارد بلاء أو خلاف مراد رجعت نفوسهم إلى حد الاشتفاق عليها والاهتمام بها ونسوا ما ادعوا به وما أشاروا إليه ولو كانوا للحق من حيث الاستحقاق لنسوا في جنب ما أشار إليه جميع الموارد ساء أم سر لأن من حصل في ميدان الوصول لا يعترض عليه عارض خلافه وأذهله حاله عما سواه. Bermulai, teman. Terjemahan, teman. Iya, Pak. Mata kunta idza u'tita basatakal 'ata. Tatkala engkau diberi oleh Allah dan engkau senang dengan pemberian itu, wa idza muni'ta qabadakal mana.
dan tatkala engkau tidak diberi oleh Allah dan engkau cemberut hatimu dengan pencegahan pemberian itu, fastadilla bidzalik, maka bisa dipastikan hal itu ala thubuti tufuliyatika, engkau masih dalam posisi kekanak-kanakan, wa adami sidqika fi ubudiyatik, dan engkau masih belum tulus mendeklarasikan dirimu sebagai hamba kepada Allah. Ya. Ketika diberi senang. Ya. Ketika tidak diberi cemberut. Ya. Itu anak ketik namanya. Anak kecil. Anak kecil bila diberi dia jengkrak-jengkrak. Bila tidak diberi dia mengambek. Itu benar kajinya ini sekarang. Padahal memberi atau tidak memberi itu kebijakan Allah. Itu yang dia lupa. Prof. Afrizal? Ya, Sam, Pak Sam. Sehat? Alhamdulillah. Ya, sudah dimulai ngajinya? Ayo, Abu ikut. Kalau ikut kan? Ikut insyaAllah. Ya. InsyaAllah. Jadi, lanjut. ikomatannya cukup bagus ke mata. Kunta idza waqtita basata fal ata. Dia merasa senangnya kalau diberi. Hanya merasa kesal kalau tidak diberi. Itu katanya itu harus dipahami ala subuti tufuliyatik. Harus dipahami bahwa orang itu masih anak-anak. Tufuliyah, bukan pula tiflun. Kalau tiflun itu anak-anak, tapi tufuliyah itu orang dewasa yang bersikap anak-anak. Ya. Tufuliyah. Dikerdilkan lagi dia. Terus man. Al-qabdu. Ya. Al-qabdu 'indal mana wal bastu 'indal 'ata. Sakit hati ketika tidak diberi ataupun senang hati ketika diberi. Min alamati baqa'il hadhi wal 'amali 'ala naili. Itu adalah mengindikasikan bahwa masih berusaha mencari keuntungan pribadi dan beramal ibadah ini masih berdasarkan keuntungan itu. Wa huwa munaqidun lil 'ubudiyyati 'indal 'arifin. Menurut orang-orang arif, cara seperti itu, model keinginan seperti itu masih bertolak belakang dengan karakter seorang hamba. Faman wajada dzalik, siapa yang masih punya perangai seperti itu, falya'rif bihi adama sidqihi fi ubudiyyatihi. Maka dipastikan ia harus tahu bahwa ia masih belum tulus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu tufailiyun baina ahlillahi fi di'aihi maqamatihim. Dan orang itu dipastikan masih kekanak-kanakan di antara orang yang sudah dekat kepada Allah, yang mana ia sudah berani mengklaim makamnya di posisi yang tinggi. Wa huwa lam yu'ahhal laha, padahal sebenarnya ia masih belum pantas mendapatkan makam sebagai orang-orang arif. Itu, Pak. Ya, benar. Pak Sam. Ya, Pak. Ya, Prof. Biasanya kalau ketika ada pemilihan rektor akan memilih-milih kan tekan aja dah Pak kok. Kenapa Pak hendak Pak? Iya. Kan jadi kalau dipilih orang Pak kecak. Iya. Nah, ketika Wak lain Ya, ibu aja hati kalau tidak diagi orang kan. Iya. Anak Andro tuh. Ayo itu yang terjadi ya kan. Boda-boda bok aja hati. Ayo kami lihat besok kan. Ditekan aja ada kerapi kena kok gitu.
Lagi dah gini rektor pun tak jadi dekan atau apa itu. Tadi wakil rektor. Jadi itu masih anak-anak gitu tuh ya. Nah, anak itu Iya. artinya apa namanya? Nyo mengerjakan sesuatu untuk keuntungan, untuk mendapatkan sesuatu. Iya. Jadi dalam bahasa buku untuk mendapatkan sesuatu itu dalam bertindak, beraktivitas, itu namanya masih tufaili. Iya, masih anak-anak. Iya. Ya oke. Coba kita ikuti penjelasan berikutnya. Coba man, wa tufailiyu. Ada kece apa Sufiarma tadi Pak, Iya. yang mengaji kok yang punya idealisme saya, iya tuh Pak. Iko yang punya idealisnya. Iya. Yang Lina mau taruh ngaji itu. Apa wis li masuk STA? Di mana Pak wis? Kadang di jalan mulai udah Zap. Oh, masih di jalan. Kami lah mulai. Jadi lanjut udah Zap. Ambo mengikuti apa? Lah direkomendasikan de ketua tadi Pak Dayan. Mulai saja katanya. Ya, mulai lah. Oke deh. Lanjut udah Zap. Prof Abrizal ya. Lihat Mas adonya yuk. Assalamualaikum. Yo. Salam. Lanjut. Reman. Ya Pak. Wat-tufaili huwa, yang disebut dengan orang yang memiliki sifat kekanak-kanakan itu adalah alladzi ya'til wala'ima wad-diyafati fayadkhulu ma'a ahliha min ghairi da'wah, yaitu orang yang menghadiri berbagai bentuk baralek, berbagai bentuk jamuan, fayadkhulu ma'a ahliha, dan ia bertemu dengan pemilik pesta itu min ghairi dakwah, padahal ia tidak diundang sama sekali. Nyo datang saya ke tempat orang baralek, nyo diundang ya. Itu anak-anak. Aku karena kaji nama apa Sab? Iyalah. Iya kan. Enggak diundang orangnya tiba. Iya. Nggak malu nama tu. Siapa nih carinya makan lama itu ya. Iya. Karena kadang-kadang nyo bantu orang pergi balik lo, nyo bawa amplop tapi amplop kosong. Iya. Atau diisi 5.000. Jadi ketika balik jangan enggak, ada yang kosong mana? Ada yang 2000 mati bagai. Iya. Ada. 5.000 itu lah kadang tuh mah kalau di kampung lah cukup 5.000-nya. Iya betul. Jadi ada seperti itu. Ini contohnya memang orang ini menulis agak cocok dengan kondisi kita ini. Jadi huwallazi ya'til walaim, orang yang sering mendatangi acara-acara barale, acara-acara jamuan, yadkhulu ma ahliha, nyebawa keluarganya ke situ. Nyo datang ke situ tuh ma ahliha. Iya, beramai-ramai ya. Iya. Min ghairi da'wah, tanpa diundang. Wa huwa mansubun ila rajulin min ahli Kufah. Oh, ada pula di Kufah ada orang terkeko. Teriman. Ya. Wa huwa mansubun ila rajulin min ahli Kufah. Ada contohnya seseorang yang punya perangai seperti ini dinisbatkan kepada orang dari kalangan masyarakat Kufah, min Bani Abdullah bin Ghatafan, dari Bani Abdullah bin Ghatafan, kana yuqalu lahu Tufailul A'ras. Ia mendapatkan julukan dari orang banyak yaitu Tufailul A'ras. Anak baralek, anak pesta. Ya, anak pesta, anak pengantin. Jadi anak pengantin itu di marah-marahnya di bos itu. Di kampung gua dulu tuh. 2 hari sebelum orang beralek, kok nyala di situ saya. Sampai 2 hari sampai sudah beralek.
Alawadok panitia nyo saya, Pak. menolong kerajonyo. Tapi nyo nolong kerajo ku targetnya itu. Iya. Terus teman waktu failul arais Wa tufailul arais, atau dia juga dijuluki sebagai tufailul arais. Sambungan apa? ya. Wa kana ya'til wala'ima min ghairi ayyud'a ilaiha. Orang dari Kufah tadi, hobi sekali sering mendatangi berbagai macam bentuk pesta padahal ia tidak diundang untuk menghadirinya. Fashabbaha sahibul kitabi hadza bih. Dan Imam Ibnu Athaillah mengumpamakan orang ini dalam kitab Al-Hikam beliau. Ya. Oke. Pak Sab. Sudah benar itu. Halo Pak Sab. Ya. Ada Prof. Apa namanya? Contoh iko kok apa keril pun ndak di Kufah tu ya. Sebab orang Arab biasa memberikan contoh-contoh perumpamaan. Ya. Jadi apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah iko kejadian betul atau ndak itu? Ada indikasi? Berasa kok kejadian kau. Kejadian. Masanya sabut terkait itu min ahlil Kufah min bani Abdullah bin Ghatfan. Bajali yang mana kan? Iya. Di kampung-kampung tetap ada tuh Pak Prof. Ada ya? Iya. Ada. Kalau orang balik hanya datang situ. Kalau ditampik Nyala seperti semangka tuh. Iya betul. Kalau ditampik Amboku ada sih, tapi orang bodoh-bodohnya, maksudnya orang yang putih tadi yakin sih itu. Itu taruh itu. Iya, tapi di kampung awak orang lapor kita yakin seketek bang. Ya mungkin tak kau itu. jangan makasian de Athaillah. Iya. Reman. Ya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sulami radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Rahman As-Sulami radhiyallahu anhu beliau mengatakan aktsarul khalqi ma'allahi ta'ala fi ahwalihim wa iradatihim 'ala dhununi ma tahaqqaqa minhum lahu illa qalil. Kebanyakan ciptaan Allah, kebanyakan makhluk yang bersama Allah ketika bersamaan dengan hal dan keinginan mereka, mereka menyangka hanya sedikit yang mampu mencapai makam hakikat gitu, Pak. Bukan. Nya mengaku yang dapat di nyokos ketik baru. Mata haqqaqa minhum lahu illal qalil. Sedikit sekali. Jadi nya banyak dengan perkiraan-perkiraannya, sangkaan-sangkaan. Coba perhatikan firman Allah berikutnya. Coba. Ala tarahu ta'ala yaqul. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau memikirkan firman Allah SWT ini? Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka saja. Faman tahaqqaqa fi halihi ma'allahi ta'ala. Siapa hamba Allah yang betul-betul sudah menyempurnakan halnya bersama Allah Ta'ala, ghaba an kulli ma minhu wa lahu minal ahwali wal aqwali wal afal. Maka semua yang berasal dari dirinya atau untuk dirinya, baik itu berupa hal, ucapan, dan perbuatan, akan sirna. Nadharan ila ma ilaihi, dan pandangannya hanya terfokus hanya kepada yang menuju Allah,
min riayatil haqq wa hiyatatihi wa tawallahi, berupa penjagaan ituin apa, riayah, hiyatah, yatawalli. Sama itu, dalam kepentingannya itu riayatul haq, menjaga kebenaran. Iya. Itu kepentingannya yang menonjol. Terus, wa kana lil haq, Wa kana lil haqqi min haitsul haqqi lahu. nah ini istilah sufi nih. Nah, itu Pak. Sayang. Terus, coba terjemahkan. Ini istilah sufi nih. Wa kana lil haqqi min haitsul haqqu lahu, la min haitsu huwa lil haqqi. Semua yang namanya milik Allah, maka itulah yang benar baginya. La min haitsu huwa lil haqq. Tidak ada sedikit pun yang miliknya yang diperuntukkan untuk Allah. Itu, Pak. Bisa diulang lagi? Wa kana lil haqqi. Dia itu harus merasa untuk Allah. Lil haqqi. Min haitsu ketika al-haq, ketika Allah memberikan kepadanya. La min haitsu huwa lil haq. Tidak dalam artian huwa lil haq. Ini Iko memang agak berdalam-dalam juga memahami istilahnya itu. Tapi sudah jelaslah bisa dihubungkan dengan contoh yang tadi. Contoh yang tadi itu kan orang ini beraktivitas kan untuk kepentingan dirinya. Tapi kalau kita sudah konsep di atas tadi, faman tahaqqaqa fi halihi ma'allah, kalau dia sudah bisa membuktikan bahwa dirinya sudah merasa bersama Allah, halnya itu sudah bersama Allah, waba'an kulima minhu. Yang lain itu menjadi sirna, itu istilah Rahman tadi kan. Terus, walakinna aktsaral abid, walakinna aktsaral abid yushiruna ilaihi bil ma'rifah. Akan tetapi kebanyakan orang ahli ibadah, mereka mengaku sudah sampai maqam ma'rifah. Wa yudhiruna halatal mahabbah, dan bahkan mereka menampakkan seolah-olah sudah memiliki hal orang yang sudah sampai maqam mahabbah. Fa idza warada alaihim waridu bala au khilafu murad. Kan tetapi orang yang berani mengklaim maqam ma'rifah dan mahabbah ini, apabila sedikit saja Allah munculkan musibah, bahkan atau sesuatu yang bertentangan dengan yang mereka inginkan, raja'at nufusuhum ila haddil ishfaq 'alaiha wal ihtimam biha, maka jiwa mereka langsung terkonsentrasi kepada perhatian terhadap musibah itu. Terus wanasu madda'u bihi, bahkan mereka lupa apa yang telah mereka dakwakan yang sebelum itu. Wa ma asyaru ilaih, dan apa yang sudah mereka akui itu. Ya, lanjut. Walau kanu lil haqqi min haitsul istihqaqi. Kalaulah sekiranya mereka itu betul-betul pantas untuk Allah SWT, lanasu fi janbi ma asyara ilaihi jami'al mawarid sa'a au sarra. Mereka pasti akan lupa semua yang sudah Allah datangkan kepadanya, sa au samrun asurrun, sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang baik, ataupun sesuatu yang menyenangkan. Lianna man hasala fi maidanil wusul, karena hamba Allah yang sudah sampai ke tahap wusul, yang sudah sampai kepada Allah SWT,
la ya'taridu alaihi 'aridu khilafih. Maka semua yang bertolak belakang dengan keinginannya, ia pun tidak akan protes. Wa adhalahu haluhu amma siwahu. Dan kondisinya tidak akan membuatkannya bingung hanya kepada selain Allah. Sehat, Bang? Alhamdulillah berkat doa. Di Kita tengah Padang. suruh man? Apa, Bang? Kita tengah suruh bang. Di Padang, Bang. Iyo, tadi Padang. Petang dari Tiku. Abang senang baca-baca mah, macam iman dia tadi terambik kan. Oh. Tu baca bagian awalnya lah itu kita. Keluar Pak Sama? Yo, mungkin sinyal, Bang. Sinyal ya. Beliau memang Iya, sinyal beliau apa mah. Ya tapi kajiannya menarik mah di anak-anak tadi kan abang pikir memang ada orang yang mode itu kan. Terasa mode anak-anak maksudnya. Iya. Yang pergi barale, istilah pergi makan nggak diundang kan. Dia makan perai, Bang. Iya. Dia makan Tapi lama. apakah dalam apa namanya dalam kajian makrifat awak ada orang mode itu? Memang mode itu orang tu. Nyo masuk kajian makrifat kok hanya untuk mode anak-anak tadi lah gitu kan. Rasanya hampir angkasa dorang terkait itu. orang. Artinya orang yang datang dengan makrifat yang benar-benar diundang oleh Allah tentunya tidak mode anak-anaknya kan. Entahlah. Ya, abang dia pernah ngaku nak, kok sindiran mana? Sindiran. Tidak, Bang. Perang anak-anak tuh kalau diagia senang. Ayo, Kalau iya, tidak betul kan. diagia Barengnya itu. menganyi ya kan. Ayo barengnya kan. Ya artinya kan kalau dengan ma'rifatullah istilahnya tidak dapet tuh tiba-tiba berganyi kan itu istilahnya kan. Iya. Yo, kok mau artinya kok awak yang disindi ya gitu kan. Tidak dapet kok berganyi kan. Nyo kan orang arif tuh kan masa bodoh saya nyojo al-ato atau al-mana. Al-mana kan. Yang penting sama Allah kan kan. Nyo pangana itu hanya fokus kepada al-mu'ti sih tadi, Bang. Iya, al-mu'tinya bukan bentuk atoknya atau manaknya kan. Iya, bukan ciptaannya tapi sang penciptanya yang fokus. Lebih ke fa'ilnya menenan patang nak betul. Iya. Luponya ke sun'ah tuh tekanan nya suaniknya gitu kan. Iya. Jadi mode patang tuh mencari godok kan. Ya. Dan mengizinkan godok itu ada tuh nya pangananya tuh. Iya. Waktunya makan tuh nak. Iya. Jadi yang mendatangkan to'am tuh ya al-mut'im kan. Bukan to'am tuh nanti kanarinya gitu. Itu. Tapi masalahnya awak lah terhijab sekali ya to'am kau, Bang. Iya, ketika nampak to'am kan, kok lama mah itu tentang kana kan. To'am nampak. Iya, lupa dia awak mut'imnya kan. Jadi kalau orang lah sampai teka itu Nanti bapak. Enggak, tadi hilangnya kok jawab buka leh. Iya, Pak. Adolnya boleh oh ya cari tahu tentang goba Pak. Jadi oh iya itu mah. Terus. Di mana tadi? Labis, Pak. Hah? Labis, Pak. Habis. Nah. Lanjut lah. Ayo, kau walhas lah doi, Pak. Oh, abang kalau tibonya. Alah. Ya terus Bang. Ya, coba. Dari mana lanjutan man? Tafadhol, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Matan baru ya. Iza waqa'a minka zanbun
fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbika faqad yakunu dzalika akhira dzambin qaddira 'alaika. Al-istiqamatu 'alal ubudiyyati la yunaqiduha fi'lu dzambi 'ala sabilil faltati wal hafwati idza jara al-qadru 'alaihi bidzalika wa innama yunaqiduha al-israru 'alaihi fa idza waqa'a min al-'abdi dzanbun fayanbaghi lahu ayyubadira ila taubati minhu wala yay'as bisababi wuqu'ihi fihi minal istiqamati ma'a rabbih wa yara annahu taradahu wa ab'adahu ru'yatan tujibu lahul qunut min rahmatillahi ta'ala wal ya'su min rauhillahi ta'ala li'annahu wal ya'si Pak ya min rauhillah min rahmatillah wal ya'si min rahmatillahi wal ya'si min rauhillahi ta'ala li'annahu qad yakunu dzalika dzambu akhira dzanbin qaddara alaihi wa qad waqa'a dzalika wa faragha minhu. Singkit matanya Pak. Diterjemah lah Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'a minka zanbun, apabila kamu terjebak dalam sebuah dosa, fala yakun sababan liya'sika, maka jangan sekali-kali kamu berputus asa. Min husulil istiqamah ma'a rabbika. Jangan sekali-kali kamu berputus asa, jangan sekali-kali hal itu menyebabkan kamu berputus asa. ya, fala yakun. Yakunnya kemana fa'ilnya? Isim kanannya. Zanbun Pak. Wuku' fi zambi Pak. Ah ya. Wuku' ini tadi. Waqa'a. Jangan sampai terjadi dosa kecil itu menjadi penyebab untuk kamu berputus asa. Iya. Berputus asa dari mana? Untuk bisa melakukan istiqamah. Jadi intinya mungkin begini. Kalau wak salah sekete, jam berhenti wak beribadah. Iya. Talambe wak misalnya hadir, jam berhenti benar sadar. Hadir juga wak meskipun talambe. Iya. Tapi kan kadang-kadang wak misalkan kok malu Pak, cak enggak sampai lagi. Makanya iko yang nyokato kok jangan malu lo lagi. Iya. Justru makin ditekuni keistiqamahannya mestinya karena sudah melakukan dosa itu. Iya. Jadi ketika merasa berdosa langsung balik ke Allah gitu Pak ya. Ya. Kok konsepnya bagus kok. Faqad yakunu zalika akhir dzanbin. Bisa saja dosa yang terakhir yang kamu lakukan tadi itu adalah bisa saja dosa yang kamu lakukan tadi itu adalah dosa yang terakhir yang ditakdirkan oleh Allah untukmu. Ah, itu dia. Mengapa anggapan kita tidak seperti itu gitu? Yo. Jadi kalau awak melakukan kesalahan mungkin ikut kesalahan terakhir awak. Iya. Sudah kau tidak salah lah. Ya, dengan Tapi izin Allah. Jadi hebatnya orang ini sangat positif berpikirnya. Sangat positif berpikirnya. Yang terkena Allah sih itu Pak ya. Ah ya. Pak, Bahkan ya dosanya itu dianggapnya sebuah takdir. Iya. berarti dosa takdir tuh Pak. Ya, pelanggarannya tadi itu yang qudira alaika. Dan memang pada prinsipnya kan begitu. Apapun yang terjadi pada diri kita kan Allah tidak pernah berhenti berperan di situ. Iya. Peran Allah akan ada di situ kan. Ya, lanjut Al.
al-istiqamatu 'alal ubudiyah, keistiqomahan dalam beribadah tidak membatalkannya perbuatan dosa tidak membatalkan istiqomah dalam beribadah, ya begitu ya Pak? Ya. Bukan. Ya, ketaatan beribadah itu tidak akan berlawanan dengan perlakuan dosa tadi, tapi ala sabili fitlah. Fatlah itu sekali-sekali gitu. Nacok. Tiba-tiba gitu Pak, betul? Afwah. Mendadak atau apa gini. Itu kan idza jaral qadru alaihi bidzalik. Bukan mencandu. Iya. Bukan kecanduan melakukan pelanggaran. Wa inama terus. Hanya saja yang membatalkan istiqomah tadi, yang membatalkan istiqomah tadi adalah al-israru alaihi, terus melanjutkan dosa. Bajadi-jadinya itu saya itu al-israr itu yana bajadi-jadinya katanya. Itu kalimat anunya. Oh, tambah jadi ini enggak tambah lanjut di dosonya gitu Pak ya. Enggak berhenti. Kalau tadi kan ditakdirkannya mudah-mudahan iko yang terakhir. Tapi kalau ada orang iko berlanjutnya gitu. Ya. Fa iza waqa'a minal abdi. Fa iza waqa'a minal abdi zanbun, apabila seorang hamba terjebak atau dalam sebuah dosa, fayan bagilahu ayubadira ila taubah, maka sudah semestinya ia menyegerakan dirinya untuk bertaubat dari dosa tersebut. Ya. Wala yai'as, dan janganlah dia berputus asa. Disebabkan terjebaknya ia di dalam dosa tadi. Ya. Ma'al istiqamati wuku'ihi fihi minal istiqamah ma'a rabbih. Minal istiqamah itu kan penjelasan dari yang sebelumnya tadi. Ia tidak boleh berputus asa untuk tetap mendekat istiqamah kepada Tuhannya disebabkan terjadinya peristiwa dosa tadi. Jadi kalimat orang kok sebetulnya waktu kita terjemahkan kita perlu mentakwil susunan katanya. Itu kaji ya, Pak. Aku sama kok kaji lo tuh dalam upaya menerjemah. Barangkali Raman agak acok melakukan takwil tuh nampak. Dengan begitu ketemu maknanya gitu. Jadi awak ndak ndak kaku dengan susunan kalimatnya itu saja. Terus wayara annahu taradahu wa ab'adahu ru'yatan tujibulahul qunut. Dan hamba tadi melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dan menjauhkan dia, itu. Wayara annahu taradahu wa ab'adahu. Wayara itu bahasa kerennya itu dia harus bangun persepsi bahwa Allah akan menjarakkannya dari peristiwa dosa tadi itu, bahkan mungkin bisa menjauhkannya. Yakini bahwa Allah akan membuat kita berjarak dari itu. Gitu. Persepsi itu yang perlu ketika orang itu bertaubat. Menjauhkannya dari berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Dari sebuah persepsi yang membuat dia itu putus asa. Itu yang pastikan gitu kan. Cuman ada dua istilah di situ yang tidak bisa maksud Pak. Ada cik rahmatillah itu adalah rauhillah gitu Pak. Sama itu. Oh sama Pak ya. Sama itu. Karena orang sastra dia ingin membuatkan kata yang agak banyak untuk menyampaikan sebuah ide. Iya. Orang sastra itu kan kaya kalimat dan kaya kata ketika menyampaikan atau mengubah sebuah ide. Idenya itu sebetulnya. Jadi yang paling penting dalam membaca buku kan menangkap idenya. Tuh. Jadi kehebatan seseorang adalah ditentukan oleh dia memiliki kemampuan menangkap ide dari sebuah teks.
dalam bahasa dosen-dosen filsafat dulu mean of idea. Itu yang harus dicarinya. Oh ya, intisarinya itu apa, puncak idenya itu sendiri gitu. Ya. Makna Terdalamnya. makna substantifnya. Jadi terus Ya, jangan li'annahu qad yakunu zalika dzanbu akhir dzanbin. Bisa saja dosa yang dia lakukan tadi, yang dia terjebak di dalamnya adalah akhir dari dosa yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. ya. Waqad waqa'a dzalika, dan dosa tersebut sudah terjadi. Wa faragha minhu, dan dia sudah selamat dan sudah berhenti. Dan dianggap itu sudah selesai. Oh, sudah selesai. Hanyutkan saja sama sungai besar ke laut. Jangan diulang-ulang juga lagi. Jangan kita pikir juga itu lagi. Ini memang konsep berpikir saja ini. Dan ini hebat. Cuman kita perlu mengubah dalam bahasa yang lebih modern. Kalau kawan biasa mengaji kok aku banyak uriannya. Terus. Lanjut Pak ya. Matan baru Pak. Ya. Pak, tanya wancik Pak Ulia Pak. Ya man. Ado pernah mendengar cerita Pak ketika zaman Utsman bin Affan jadi khalifah beliau Pak. Jadi ada orang yang namanya tuh disidang karena melakukan kesalahan zina Pak. Sebelum disidang tuh dipanggilannya dek Sayyidina Utsman bin Affan kok. Mari lo cek. Beko kalau ditanya dek hakim, apakah engkau sudah berzina? Sabui sindak cek. Seorang sahabat Nabi Pak. Bahkan ini mana yang menyarankan ke orang yang akan dihukum mati. Itu kan dihukum mati jadi Pak tuh, dirajam. Dirajam. Sabui sindak. Bapak menurut apa tuh Pak? Mungkin Utsman kok sebagai pimpinan top waktu itu ingin menguji kejelian hakim. Mungkin seperti itu. Dia ingin menguji. Punya data yang kuat, hakim kau memutuskan perkara. Basi gitu Pak ya. Semua orang kau bersindak. Sangat boleh jadi seperti itu. Atau memang minta saksi Pak. Dan penyelewengan hukum Utsman ketika itu tidak mungkin lah. Apalah kepentingannya. Tapi sebagai pimpinan top ketika itu wajar saja dia kalau ingin menguji keobjektifan hakim. Disuruh orang kok maindak dulu atau apa. Nanti hakim akan memaksa dirinya untuk membuktikan bahwa kasus ini benar-benar sebuah pelanggaran. Barangkali begitu memahaminya. Ketika kita ingin mengatakan Utsman tidak mungkin melakukan kesalahan yang sebesar itu. Oke? Bisa man? Iya Pak. Ya. Atau bisa jadi nak tak kok Pak. Nampak namanya Dek Utsman ko orang soleh kan, barangkali Takazulaikha lo mungkin kan. Oh enggak. Enggak mau Utsman tak itu. Itu zaman kini teman. Datang Wak bantu orang elok ke rumahnya atau kok dibelanya Wak. Padahal kan sudah diterima, Wak sudah korupsi. Kan orang sudah korupsi itu kan pakai safarinya. Pakai kopiahnya lelok. Itu. Iya kalau orang laki ditangkap pakai jilbab sedolah ya. Pakai jilbab sedolah. Laki ditangkap dulu nak berjilbab, kalau laki ditangkap pakai jilbab. Pakai apa? Pakai cadar. Oh, macik tasbih Pak. Komat kami berhenti lah. Tasbih laki tangannya. Kalau laki ditangkap. Biasanya dalam bahasa lama itu kayak gua. Orang yang mandi itu siapa? Orang yang sedang kumuh badan. Ya kan? Manga koknya bungku-bungkuina badannya jo baju yang model ini, yang model itu, yang masuk baju bah kepanjang itu saja. Ayo, salamu koknya lah terlanjur macam-macam.
Dan itu fenomena itu tidak sulit dok mencarinya gini dah. Cok nampak apa? Cok nampak. Ada di TV-TV lah nampak mana. Terus, oke. Matan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Iza aradta ayyaftaha Allah berfirman. Iza aradta ayyaftaha laka babur raja'i fashhad ma minhu ilaika. Wa iza aradta ayyaftaha laka babul khawfi fashhad ma minka ilaihi. Ya. Ar-raja'u wal khawfu halan an musyahadataini faman arada ayyuftaha lahu babur raja'i falyashhad ma minallahi ilahu minal fadli wal karami wal is'afi wal altafi fasayaghlibu alaihi hina idzin halur raja'i wa man arada ayyuftaha lahu babul khawfi falyashhad ma minhu ilallahi ta'ala minal mukhalafati wal isyani wa su'il adabi baina yadayhi fasayughlabu alaihi hina izin halul khawfi. Oke. Terjemah. Iza aradta, apabila engkau menginginkan agar dibukakan oleh Allah untukmu pintu harapan. Fashhad ma minhu ilaika, maka saksikanlah apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Dan apabila kamu ingin dibukakan oleh Allah pintu khauf, pintu rasa takut kepadamu, fashhad, maka saksikanlah apa yang kamu berikan kepada Allah. Bukan apa yang kamu berikan. Kesalahan apa saja yang engkau lakukan. Kesalahan ya. Ya, kesalahan yang lakukan di hadapan Allah. Halo? Ya, Pak. Sebab yang datang dari Allah. Tidak nyambung kita lagi ya. Udah nyambung, Pak. Udah connect, Pak. Udah connect kan? Ya. Coba. Jemaah, Pak ya. Ar-raja'u wal khawf. Harapan dan rasa takut halani an musyahadatain adalah dua hal yang dialami an musyahadatain yang dapat disaksikan itu. Ya, bahasa kininya itu kan kedua-duanya itu sebuah realitas, kan? Ya. Yang ilmu Pak. Hah? Ya, Prof. Sinyal. Sinyal bermasalah. Karena timbul suruh dia, Pak. Udah, Al? Ya, tidak Pak. Jadi Lanya mau mulai. Pak Prof tadi lah kayaknya Pak Prof Rizal. Nah, Prof. Udah nyambung lagi, Prof. Prof Rizal. Hilang nih suruh dia.
sinyal ke tempat dia tuh. Aja ya. Lanjut Pak. Musyahadah itu real. Yang nyata gitu enggak? Yang nyata yang nyata. Ar-raja wal khauf itu dua hal an musyahadatain. Artinya itu bisa diberikan semuanya. Tapi faman arada, kalau ingin yang dibukakan itu pintu raja, falyashhad, buktikan atau perhitungkan ma minallah, atau hitunglah apa sih yang diberikan Allah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Itu berbentuk al-fadl, al-karam, al-is'af, al-altaf. Kalau awak paham bahwa banyak sangat pemberian Allah kepada awak, fasayaglibu alaihi izin halur raja. Maka yang akan mendominasi orang itu nanti adalah halur raja. Kalau dia paham apa yang diberikan Allah taala. Ketika kita coba menghitung apa yang kita terima dari Allah, jumlahnya saja tidak terhitung, jangankan bobornya, kualitasnya. Yang tidak pernah terhitung oleh orang selama ini, oksigen yang dihirup, yang kita hirup itu. Tidak ada daya yang untuk memperjualbelikannya. Kita sudah bisa menghirup oksigen. Berhenti saja oksigen ini tidak mau kita hirup 2 menit, kita mati. Ya kan? Ya. Dan Oke. Terus mana ada terang? dan barang siapa yang ingin dibukakan oleh Allah kepadanya pintu khauf, Itu terasa Yap. berhenti. Lah, Bro. Terang. Lihat masuk, Bro. Mulai masuk. Bentar. Oke, terang. atau kata tersebut, kata dia menyampaikan untuk diperhitungkan apa yang dia lakukan kepada Allah, yang dia berikan kepada Allah dari perbuatan menyelisihi perintah Allah, dari perbuatan melanggar perintah Allah, kepada Allah, dan ikut adab. Menyelisihi itu lah mudah tak pakai dalam kalimat. Hal bertentangan. Memang guru dulu mengajar seperti itu. Itu sudah usang kalimatnya itu seperti itu. Sudah usang. Nostalgia, Pak. Mukhalafat dari mukhalafat. Ya. Mukhalafah itu bukan berselisih, tetapi berlawanan. Jadi yashhad ma minhu ilallahi ta'ala minal mukhalafah. Coba tunjukkan atau ingat atau perhatikanlah baik-baik kesalahan apa saja yang dilakukan pada Allah. Berbentuk al-mukhalafah, pembangkangan, berbentuk kasihan, kegerakan, berbentuk su'ul adab. Su'ul adab ini bayna yadaihi, bukan bayna yadaihi nas. Kita yang sering itu kan begitu. Bayna yadaihi ini yang kita pelanggaran. Kadang-kadang awak nampak durang kan awak manusia jawab.
Ketua wasit apa nih? Orang mah itu kalau hukum ya hubungannya dengan orang. Di sini memang sengaja kalimatnya baina yadaihi bukan baina yadai nas. Itu yang membuat kata saja alaihi izin halu. Sesudah itu dia akan terdominasi untuk merasakan hal itu. Itu baginya. Memang kaji untuk kita renungkan. Ada komentar Prof? Prof Rizal? Rasanya belum. Terima Pak. Hah? Saya tidak ada komentar. Oh ya. Saya tidak ada komentar. Cocok itu. Betul. Tanya mancik Pak. Iko kan dua Pak. Ar-roja jo al-khauf. Kalau misalnya cie saya awak pedoman ni banyak Pak. Dan cie awak tinggal boleh tuh Pak. Misalnya roja saya kan. Kalau roja kan happy tarus ya. Khauf kok bisa mencebek dia sebentar saya nah. Jadi awak roja saya gitu. Khauf awak hilangan dari diri Pak. Full roja saya boleh tuh Pak. Punya kedua sama-sama Oh, sama. sama-sama kedua. Tapi mungkin pada saat tertentu kita raja saya. Ah itu. Ya bisa seperti di saat itu hal saya. Soalnya raja dengan hak itu sejalan. Apa yang ditakuti karena melakukan pelanggaran. Apa yang mau diharapkan? Yang diharapkan itu ya perhatian Allah, pemberian Allah, kemuliaan Allah. Jadi dalam bahasa orang sufi, kalau raja itu sering disejajarkan, sama sejalan. Mengapa kita raja? Karena kita kau. Mengapa kita kau? Mengapa kita takut melakukan pelanggaran? Karena kita ingin harap dan kita ingin dapat perhatian Allah. Perhatian inilah yang nanti menjadi pelimpahan, pemberian kemenangan, pemberian fasilitas, pemberian kemudahan. Kita yakin kemudahan hanya datang dari Allah, datang dari yang lain. Orang itu dari orang yang dia lihat itu betul orang itu diperintah oleh Allah untuk melakukan hal. Jadi memang sejalan dia berdua. Pertanyaan tadi bisa dipisah enggak? Dalam persepsi tidak perlu dipisahkan. Tidak perlu dipisahkan. Bisa dijalankan saja. Oke. Tapi nampaknya khauf posisi yang agak rendah nampaknya Pak. Kalau khauf tuh masih nampaknya dirinya gitu. Tapi kalau rojak tuh lah hilang dirinya, hanya Allah saya nampak ya gitu. Ya ketika orang melakukan kesalahan harus nampak dirinya. Berapapun tingginya orang harus dirinya nampak dirinya. Ya. Orang yang melakukan kesalahan itu dirinya. Tak mungkin Allah. Benar. Ya begitu deh. Ya sudah benar itu yang dipahami Rahman. Tapi judulnya kok Qudira alaika Pak. Ya Qudira itu. Qudira itu kan tidak ditentukan Allah yang menentukan. Tidak begitu juga. Paham tak? Mengapa sebuah ini itu dimajhulkan? Iya. Sehingga dia banyak majhul itu. Iya. Siapa yang berperan sebenarnya? Iya. Tapi itu sudah terjadi. Qudira itu kan sudah terjadi nih. Luku awak tadi. Itu sudah terjadi. Itu yang Qudira itu. Sudah terjadi dia. Bukan tidak diketahui, Pak. Pak ini nak foto atau Pak? Ya. Dirahasiakan ya Pak ini. Dirahasiakan.
Tapi tidak bisa pastikan. Maka karena yang misteri seperti itu, kajian itunya majhul, kafir majhul. Karena pengennya tidak nampak. Kira gitu. Oke. Lanjut Pak. Ini agak pendek-pendek maknanya penjelasannya kan. Iya Pak. Kematan baru lagi. Lanjut Pak ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama afadaka fi lailil qadri ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basri la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Taqaddama anna al-qabda tu'thirul 'arifuna 'ala al-qasdi lima fihi min adami hazzin nafsi wa wujudi qudratihim 'ala al-wafa'i bi adabihi dunal basti wa qad yanfatihu lahum min abwalil ma'arifi ma la yanfatihu lahum fil basti wa yanbaghi lil 'abdi أن يعرف نعمة الله تعالى عليه في ليل القبض كما يعرفها في إشراق نهار البسط لما يعلم أن في الليل من المنافع ما ليس في النهار. فليكن عند ذلك إلى ربه وليحسن نفسه به. Tawakal. tawakal ya. Wakil. Falyakil ya. Wakala yakilu gitu ya. Ya. Falyakil ilma dzalika ila rabbi فإنه لا تدري أيهما أقرب إليه نفعا أيهما أقرب إليه نفعا كما أشار إليه في الآية الكريمة وتشبيه القبض بالليل والبسط بالنهار مجاز بديع وقد تقدم نحوه في كلام الأستاذ سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. Iya. Hebat lagi. Terus, coba terjemahkan. Terjemah ya. Pakai majas agak payah terjemah apa. Diam ya. Rubbama adadaka min lailil qadri ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti. Bisa saja lebih banyak Allah memberikan faidah kepadamu di malam keterikatan. Apa yang kamu tidak bisa memperoleh faidahnya di waktu terangnya siang siang ke Bahasa Sanang, Bang. Sanang, Kobot sedang susah. Oh iya. Artinya bisa saja Allah memberikan faidah lebih banyak kepadamu pada waktu kamu susah ya. Kok dobolo susah, Bang? Allah kalam lo di, Bang. Oh iya, di kalam lagi lah kalam malam lagi. Lah kalam malam. Dan boleh jadi malam hari itu lebih menguntungkan bagi daripada siang hari meskipun matahari sedang terbit. Justru belum tentu itu yang akan menyenangkan. Apa sebab? La tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Kamu tidak bisa memahami mana yang lebih bermanfaat.
di antara yang dua. Kita itu kaji. Iya. Makanya jangan terpaku dengan susunan kita saja. Itu tadi yang besar terkait meaning of idenya itu ditangkap. Makna dasarnya, makna al-muhim. Nah ini kan ingin mengatakan seperti sudah disebutkan terdahulu bahwa susah itu adalah yang paling disukai oleh orang-orang arif dibanding bersenang-senang. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada jarah nafsu atau jati diri. Allah. Dan di dalamnya tidak ada di dalamnya wujud qudrah al-wafa, kemampuan untuk melaksanakannya. Qudratnya al-wafa yang ada di dunal basti. lebih pahaman. Ada paham Alda. Itu tidak wajib zakat bagi apa? Ada dizakatkan. Ya. Ketika waduh ayahnya. Kami kan biasa dulu. Ketika waduh membagi kue itu susah. Jadi banyak contohnya kok. Kalau orang kaya awak meninggal lalu meninggalkan warisan. Aduh nak awak bermakan. Tapi ketika orang kaya meninggal, sudah meninggal ya kan? Amalan ayahmu dah memberikan dalam apa? Ada damai-damai sih kami juga anak-anak itu sadonya juga menangkan damai-damai. Ada kami bagi. Nah itu kajinya. Maaf diri pada Lailin al-ab alam tasbihu uji surana hari lepas. Itu istimewa al Apa? Itu masalah solusinya. Rami orang nama kayak wifi sampai apa? Iya mungkin. Ya kalau Rami yang Apa kalau di komplek? Karena kayak komplek kampus di sini. Iya. Anak-anak STK banyak kan. Terus apa itu ya Pak? Apakah bukan duo? Iya Pak. Aduh. Yanfatihu lahum min abwabil ma'arifi ma la yanfatihu lahum min qasas. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan terbukanya pintu ma'rifat di waktu susah. Ya. Apa yang tidak diminta oleh Allah pada waktu senang. Ya. Jadi ma'rifat yang diminta oleh Allah pada waktu senang. Bukan bisa jadi. Oh, bisa jadi. Itu maksudnya wakat yan fatiu. Sangat boleh jadi abwabul ma'arif itu terbuka bagi mereka ketika sulit, sementara ketika senang tidak terbuka. Berarti senang-senang bisa itu buka tuh Pak? Bisa juga. Sedang kanyang baru ya. Karena kanyang baru itu justru orang lalu karenanya. Sedang sibuk jangan makruh Pak. Kalau yang ingin banyak berpikir, ingin mendalam dia ya memang kosong perutnya.
Makanya Nabi kan membiasakan perutnya banyak kosong itu. Kan ada pernah hadis kita baca kalau digantungkan batu di perut Nabi itu. Iya. Karena perutnya kosong. Lalu fayan bagi lil abdi. Fayanbaghi lil abdi ayya'rifa ni'matallahi alaihi fi lailil qabdi. Maka sudah semestinya seorang hamba mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadapnya atasnya di saat gelapnya kesusahan tersebut. Allah. Jadi susah tuh nikmat ya Bang. Jo di situ. Jadinya menjadi nikmat susah itu. Karena makin akrab dia dengan Allah. Mbak memahami jujur rasional tuh Pak. Susah tuh nikmat. Nah, itu tuh rasional itu. Rasional itu. Cuman kan persepsi yang perlu kita bentuk di sini. Iya. Persepsi yang perlu kita bentuk. Orang kayu kadang nawak keadaannya tapi wak merasa sedang punya kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan kedekatan dengan Allah. Allah. Bukan kekurangan materi. Allah. Orang kalau menyebut kurang itu kan materi saja standar. Betul. Kan? Karena materi kok lah bantu Tuhan dan kedua. Ayo. Dia karena gagah di materi itu, terhormatnya di materi itu. Ya, lanjut. Kama ya'rifuha fi isyraqi naharil basti lima ya'lamu anna fil laili minal manafi' ma laysa fin nahar. Sebagaimana hamba tadi mengetahui nikmat Allah di terangnya siang yang penuh dengan kesenangan. Karena ia tahu bahwa di waktu malam pun banyak manfaat yang kadang-kadang tidak diperolehnya di waktu siang. Kok jurah tahajud itu sananya. Oleh karena itu, falyakil ilma zalika ila rabbih. Hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Wal yuhsin zannahu. Dan dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu la yadri, karena dia tidak mengetahui, hamba tadi tidak mengetahui mana yang lebih mendatangkan manfaat kepadanya. Sebagaimana kama asyara ilaihi bil ayah. Sebagaimana Allah telah mengisyaratkan untuk hamba tadi di dalam ayat Al-Qur'an. Wa tashbihul qabdi bil laili wal basti bin nahari majazun badi'un. Dan perumpamaan kesusahan itu dengan malam serta kelapangan itu dengan siang adalah perumpamaan yang majazi. Majazun badi'. Oh, majaz level atas apa? Oh, level atas ya. Majas apa? Majas level tertinggi, Pak. Level atas. Iya. Badia itu kan level majas yang paling indah. Iya. Waqad taqaddama nahu fi kalamir. Dan sudah dicontohkan sebelumnya oleh guru kami, Al-Ustaz Sayyidi Abu Hasan Asyazili radhiyallahu anhu. Berarti di sematan-matan sebelumnya. Tarekat Syaziliyah kok nak ada di Sumbar, Pak? Iya nak. Pertanyaan mana? Hah? Apa pertanyaan tadi, Man? Tarekat Syaziliyah ada di Sumbar, Pak? Halo. Iya, Pak. Diterang apa? Lah hilang suara teman-teman sekawan. Oh, sinyal sedang obat, Pak.
Atau man? La tengah suara man, Pak. Oh ya, bermasalah sinyal man. Yo rami ya pakai wifi di rumah, Pak. Betul. La tengah, Pak. Ada tenangan ya teman. Nah, mau rumah semua. Ya. Hmm. Pak, Yup. terangkan suara Real. Alman. Enggak, tadi Rahman melanjutkan tanya si Rahman tadi, Pak. Cik Rahman, adakah tarikat Syaziliyah di Sumatera Barat? Oh, Syazili. Ya, Syazili gitu, Pak. Di Tampeo, Pak. Nggak banyak paham bodoh. Aiko mungkin itulah Tuan Kuduski, nggak ada ditanya ke Tuan Kuduskinya. Nggak, kok ada tuh cocok lo kaji hikam tuh di tarikatnya, Pak. Tentu mungkin Oh iyalah. kalau ada kesempatan silaturahim kan, Pak. Dan sebetulnya orang tarikat Samani, orang tarikat Syatari, bacanya hikam juga. Iya, betul. Itu orang Periaman itu kan pada umumnya Syatari kan. Iya, Syatariah. Itu buya-buya kadang itu baca hikam tak dulu. Kalau lah bagai latangku itu pastilah pengalaman baca hikam misalnya. Allah. Cuman mungkin ada yang menguasai dan tidak gitu. Tapi mereka berpengalaman baca hikam sadonya. Iya. Setahu aku para tuangku di Padang Periaman itu pada umumnya alu kabagala tuangku jadi kalau baca hikam. Oh gitu, Pak? Iya. Standar itu. Standarnya. Alam istilahnya kalau guru-guru kadang-kadang itu tanyanya ke kana muda-muda. Lah ngaji kamang. Nah, itu bahasanya. Alawian. Nah, alih. Aja nang ngaji lah begitu ceramah lah tapi orang kalau lu jalan dah ngaji kamang. Sekedar pernah atau khatam, Pak? Ya khatam, pernah khatam dan kemudian bisa membaca. Kalau orang itu kan mengutamakan bisa membaca. Iya. Penjelasan mendiskusikan sebuah kok gak kurang kan ya. Tapi badaram saya membacanya itu sentiannya itu. Paling tidak nyalah punya kemampuan membaca sendiri. Pasap. Yap. Ya, Prof. Ambo kiro tarikat Syazili itu ada di Sumbar. Di mana tuh, Pak? Ada. Di mana sampai, Prof? Cuma tidak terkenal serupa jo tarikat Saman jo tarikat Naksabandi. Guru ambo namanya Syahril Tanjung. Syahril Tanjung lah. Syahril Tanjung kan kawan kita tuh. Ayo, jadi ambo pernah bercerita jenyo tu. Tanya ambo ke beliau, Ustaz lah suluk kata ambo. Apa kata beliau? Ambo tak suluk. Tapi karena ambo bukan tarikat Naksabandi. Tapi ambo tarikat Syazili. Itu jawaban beliau. Cuma syekhnya di mana, yang gurunya mana itu yang belum sempat bertanya. Jadi artinya kalau pertanyaan tadi ada atau tidak. Jadi ada Syazili itu. Iya, kalau Ustadz itu, Prof, Syahril Tanjung itu kan gurunya terakhir kan Buya Ali Amran yang ringan-ringan. Mungkin. Kamu tidak tahu persis. Kalau Buya Ali Amran ringan-ringan, kelihatannya tidak Naksabandi, tidak perlu kentara Syatari. Bahkan muridnya kini yang ringan-ringan itu namanya mengembangkan tarikat Imrani namanya. Ringan-ringan itu di mana? Di pesantren ringan-ringan yang di Kandangan tuh, yang Nurul Yakin itu. Periaman ya. Kabupaten Periaman. Syahril Tanjung tadi itu gurunya yang terakhir kan Buya ringan-ringan tuh. Buya Ali Amran. Dulu dia dosen di Bengkulu, pindah ke Sangkar. Iya, tahu Mbak? Tahu kan? Itulah yang tidak tahu. Kalau kuliahnya di Kandangan dulu tuh. Kuliah S1-nya di Kandangan. Basu aja, betul. Waktu Jadi WR1 inyo
nyampe Phuket 1 di Batu Sangkar. Betul ya itu. Piu pas tuh. Ambo acok samarnya itu. Gitu. Jadi mengajinya dulu di ringan-ringan Pakandangan tuh di Buya Ali Amran. Kalau dihubungkan Iya. Dihubungkan itu Prof, di ringan-ringan itu kini ndak lo mengembangkan tarikat syatarinya dah. Tapi ada tarikat namanya yang disusun sendiri oleh Buya Ali Amran. Namanya Ambo alun basrobo jo bahan kajian beliau boleh. Tapi itulah dihafal oleh murid-muridnya. Itu mungkin bisa menjadi tulisan baru untuk Prof, untuk bidang Prof. Carilah itu. Gitu ya. Di ringan-ringan ya. Ringan-ringan Pakandangan. Kalau Prof ke Padang bukan buka wanik ya. Orang tuh banyak tahu Ambo. Boleh. Boleh. Ambo ada proposal lah. Kalau perlu berdua nulis. Aman tuh insyaallah. Berdua menulis buka wanik Prof. Boleh. Ke dalam pondok itu Ambo punya jaringan ke dalam. Gitu rancak. Jadi cuma Duski kok Duski lebih apa sih itu dah? Samo lah. Ambo pernah baguru juga yang berantu dulu. Gitu. Masih hidup beliau? Allah meninggal. Baru gitu. Tahun meninggal. Berarti tinggal di murid-muridnya kita jumpa. Ya bisa. Di murid-muridnya termasuk Sari Tanjung itu murid beliau. Gitu. Berarti bisa kontak sama Sari Tanjung. Insyaallah. Oke. Tari Al. Matan baru Pak ya. Siap. Prof Afrizal di Pekanbaru, di UIN Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Matali'ul anwari. Aku enggak bisa baca apa. Apa di kapan sahabat tulisannya, Mas? Matali'ul anwari wal asraru. Ya, al-qulubu. Matali'ul anwari al-qulubu wal asraru gitu. Ya, khabar. Ya. Itulah mubtada kabar itu. Oke, nak terbaca tadi mubtada kabar Pak. Tak sobok dah. Yang mau tak mama kabar tak sobok tadi. Dek lah mirip saya. Matali'ul anwari al-qulubu wal asrar. Di baliknya mah. Nujumul ilmi wa aqmarul ma'rifati wa syumusut tauhidi matali'uha wa mawdi'u syurukiha qulubul arifina wa asraruhum wa hadhihi hiya al-anwarul haqiqatu minal matali'ir ruhaniyati bi khilafil anwaril hissiyati. Qala wallahu fi lataifil minan wa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala idza tawalla waliyan sana qalbahu al-aghyara minal aghyar wa minal aghyari wa harasahu bidawamil anwari wa harrasahu ya harusnya wa harrasahu bidawamil anwari hatta laqad qala ba'dul arifina idza kana Allah subhanahu wa ta'ala qad harrasa as-samaa'a bil kawakibi wasyuhubi kay la yastariqu samam minha wa qalbul mu'mini awla bidzalik kay la yustariqan bang. Anlan idzan kay. Oh ya. Kay la yustariqu as-sam'u minha.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tas'ani ardi wala samai wa wasa'ani qalbu 'abdil mu'min. Fanzur rahimakallah hadha al-amr al-akbar alladhi u'tihi hadha al-qalb hatta sara li hadhihi ar-ratabati ahlan. ولهذا قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض. وما ظنك بنور المؤمن المطيع؟ ولقد سمعت شيخنا أبا العباس المرسي رضي الله عنه يقول لو كشف عن حقيقة الولي لعبد لأن أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته. قال ولقد أخبرني بعض المريدين قال صليت خلف شيخي صلاة فشهدت ما بهر عقلي وذلك أني شهدت بدن الشيخ والأنوار قد ملأته وانبثت الأنوار من وجوده حتى أني لم أستطع النظر إليه. قال ولو كشف الحق تعالى عن مشرقات أنوار قلوب أوليائه لا نطوي نور الشمس والقمر من مشرقات أنوار قلوبهم. وأن نور الشمس والقمر من أنوارهم. الشمس يطرأ عليها الكسوف والغروب وأنوار قلوب أولياء الله تعالى لا كسوف ولا غروب. كذلك قال قائلهم إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب وشمس القلوب ليست تغيب. Allah. Oke. Coba kenal. Panjang itu. Nujumul ilm, bintang-bintang ilmu, wa aqmarul ma'rifah. Matali wal anwar lah, Bang. Oh iya, matanya lagi. Matali'ul anwar, tempat terbitnya cahaya-cahaya ini. Al-qulub wal asrar adalah hati dan rahasia yang ada dalam hati. Allah. Tempat terbitnya cahaya-cahaya Allah adalah hati dan rahasia yang tersimpan di dalam hati. Aduh kecil Ustadz Ar-Razi Hashim tuh Pak, sinonim dari sir tu ruh Pak. Jadi sir tu di dalam hati, bahkan yang di dalam hatiku lebih laweh itu dibandingkan yang di luar fisik Pak. Putus sinyal Pak. Berarti yang lebih di luar sana daripada di luar ya. Dahsyat pencipta hati. Kolbu kok baru teras dari sir. Teras ya. Itu buku ada apa halaman rumahnya. Allah.
berarti sir itu lebih apa ya? Lebih luas. Iya. Nyo di dalam tapi nyolo lebih lawe warong tuh. Karena nan di luar lebih lawe kan. Eko di dalam nan lebih lawe pada nan di luar. Iya. Nah, alun terang suara Pak le Pak. Kalau masih lihat kayak yang Pak. Coba. Ya. Oh ya. Itu pulang ya. Maqali'ul anwari al-qulub wal asrar. Tempat terbitnya cahaya-cahaya Allah adalah hati dan rahasia-rahasia di dalam hati. Terus. Nujumul ilmi, bintang ilmu, wa aqmarul ma'rifah, dan bulannya ma'rifah, wa syumus tauhid, dan matahari tauhid, maqali'uha, tempat terbitnya, wa mawdu syuruqiha, dan tempat terbitnya. Qulubul arifin adalah di dalam hati orang-orang arif, wa asrarihim, dan di dalam dan rahasia-rahasia di dalamnya. Wahadi dan inilah dia al-anwarul haqiqah, cahaya-cahaya hakikat minal matali ar-ruhaniyah, dari tempat terbitnya ruhani. Ya. Dari sini tempat terbitnya ruhani. Beda atau lain halnya kalau sinar panca indera. Iya. Cahaya indera. Kalau sinar panca indera tidak perlu dari hati. Dari mata, dari Di mata itu bisa, atau tangan itu untuk satu juga bisa. Berkali-kali begitu. Jadi ini namanya, dia akan menyebut bulan dari nujumul ilmi, akmarul ma'rifah, cahaya ilmu, sinar dari bulan, akmarul ma'rifah, sinar dari al-ma'rifah, atau cahaya matahari tauhid itu matali'uha, masing-masing punya tempat tumbuh, masing-masing punya tempat terbit. Buya Samsul doang. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam kalau berapa. Halaman berapa di teman? Halaman 107 Pak. Halaman 107 ya. Oh, 107. Wa mawdi'u syuruqiha, dan tempat terbitnya cahaya semuanya itu di hati orang arif, qulubul arif. wa asrarihim, dan rahasia-rahasia. Ada lagi yang di luar hati. Wa mawdi'u syuruqiha asraruhum, atau wawidu ke qulub, diangkat. Ada lagi qulub bi asrar, bukan asrar saja. Hukumnya kan arifin ini, Pak. Hukumnya kan arifin ini, asrar. Oh ya. Oke. Qulubul arifin wa asrarul arifin. Asrarul arifin. Tapi tadi Rahman di awal yang Pak katanya sir itu yang di dalam adalah qalbul gitu. Tapi itu mesti butuh penjelasan mungkin. Mungkin perlu ada Buya Samsul bisa membedakan itu. Ada qulubul arifin, ada asrarul arifin, berbeda ya. Oh iya. Kulul nampak kayak namanya. Dan ada materinya.
asrar itu di dalam dari itu lah. Di dalam dari dalam asrar. Sehingga dalam syariat waktu asrarana wa nafid qulubana. Jadi ada qulub, ada asrar. Innalillahi Allah menarik qulubana. Kemudian isi asrarana. Di dalam lagu. Iya. Jadi bukan mubazir sih membuat dua kalimat. Memang dua kalimat itu sengaja itu ya berbeda kan. Berbeda tekanannya gitu. Kadang-kadang orang kan mubazir sempurna. Bukan mubazir itu. Nampaknya punya stressing masing-masing. Jadi ini dalam bahasa Arab juga. Terus Ya Pak. Qala ila Lataifil Minah. Berkata Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Lataiful Minah. Wa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala yatawalla waliyyan. Bahwa Allah ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengangkat seorang wali salat al-babu al-akhyar, maka Allah lindungi hati wali dari selain Allah. Gimana? Al-akhyar itu Allah. Semua Dari semua selain Allah. ya bisa. Allah jaga hati wali jadi dengan selalu memunculkan cahaya di dalam hati. Kata sampai telah berkata jika Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bintang-bintang awan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga hati dengan bintang-bintang dan awan agar tidak ada satupun jin yang mencuri dengar darinya, maka hati orang yang beriman lebih lagi daripada itu. Lebih dijaga oleh ya. Yaqulu Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fima yu'ayyihi an, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Kata Rasulullah SAW, lam tasa'ni ardi, kata Allah, sesungguhnya bumiku tidak sa'ni ardi wala samai, langit dan bumi tidak memenuhi, tidak memenuhi. Apa bang? Bumiku ini masih sempit menurutku. Oh iya. Bumiku ini masih sempit bagiku dan langitku masih sempit bagiku. Akan tetapi qalbu hamba yang beriman begitu meluaskannya. Gadangnya berarti kalbu orang beriman dibandingkan alam semesta ya bang. Iya tuh pak. Kalau dulu terus lanjut. Maka benar-benar perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Hazal amral akbar, perkara yang sangat besar ini. Allazi u'tihi, masih kalimat Allah ya. Indah bang, bukan kalimat Allah bang. Sampai mukmin itu saya kalimat Allah bang. Oh, sampai mukmin kalimat Allah berarti. Kalau fadzal kalimat guru berarti ya. Ibnu Athaillah ya. Iya musannif mungkin ya Ibnu Abbad mungkin bang. Fanzur rahimakallah hadzal amral akbar. Maka perhatikanlah sebaik-baiknya perkara yang besar ini. Semoga Allah merahmatimu. Allazi u'tiyahu hadzal qalb,
orang-orang yang diberikan oleh Allah hati seperti ini. Hatta sara li hadhihi ratbati ahlan, sampai dia mencapai derajat yang tinggi. Dan dia menjadi ahli di situ, gitu ya. Sampai Ahlan itu didahulukan. iya. Sara lihat arbah ahlan, sehingga dia Menjadi ahli di betul-betul pantas mendapatkan ranking seperti ini. Allah. Walihada qala Syekh, oleh karena ini berkata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, andaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya dari orang beriman yang durhaka, pastilah cahaya itu memenuhi langit dan bumi. Apalagi kalau cahaya itu dibukakan oleh Allah dari hati orang yang beriman dan taat. Tobako memenuhi, Bang. Tabak memenuhi. Iya. Jadi kalau hati orang nur, orang mukmin yang durhaka saja dibuka, Malah penuh dengan bainas samai wal ardh. Allah. Bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimana menurut perkiraanmu? Kalau yang dibuka itu nur orang mukmin yang putih, yang taat. tabak itu mungkin melampaui, dapat lebih ke atas lah gitu kan. Tabak tingkatan lebih tingkatan. Lebih boleh daripada langit dan bumi gitu. Kabaka itu kan menutup di sini. Iya. Baik. Lebih tinggi lagi gitu. Ya. Jadi nur kalbi itu lebih besar dari yang lain. Iya benar. Yang durako itu lasa luas lagi di bumi. Lain tak durako. Apalagi al-muti. Kayak al-muti. Itu lama ada Al-muti saja dulu, sampai ke arifinnya itu doh. Iya. Yang rajin-rajin beribadah sebelumnya. Ya. Ayo, kalau itu biarlah Mas. Coba lanjut. Walaqad sami'tu syaikhana, dan aku telah mendengar guru kami Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah berkata, "Lau kushifa an haqiqatil wali," andaikan dibukakan hakikat kewalian dari seorang hamba. Karena sifatnya adalah sifat dari Allah. Wa nu'tahu min nu'tihi. Baca macam ini. Karena karena sifatnya adalah dari sifat Allah, dan nu'utnya adalah dari nu'ut Allah. Apa lau syarat itu lau syartiyah Andaikan. lau itu yang apa itu? Oh iya. Launya lau syartiyah, Pak. Lau syartiyah berarti la anna, bukan li anna, la anna berarti ya. Lau kasyafa an haqiqatil wali li 'abdin la anna awsafahu min awsafihi wa nu'tahu min nu'tihi. Lau syartiyah ini, Pak. Kalau dibukakan hakikat kewalian untuk seorang hamba, maka akan menjadilah sifat hamba tadi itu diambil dari sifat Allah, betul Pak. Ya. Dan nu'utnya diambil dari nu'ut Allah. Ada awsaf, ada nu'ut. Ya. Belum amal dia. Real. Qala wa laqad akhbarani ba'dul muridin. Dan berkata mu'allif telah memberitakan kepadaku sebagian
para muridin. Murid-muridnya. Qala shallaitu khalfa syaikhi. Aku salat di belakang guruku. Salatan. Satu salatnya. Syahidtu ma bahir aqli. Maka aku menyaksikan apa yang menakjubkan bagi pikiranku. Ya. Wazalika, yaitu dan itu, aku menyaksikan bahwa badan syekhku dan cahaya memenuhinya. Lalu cahaya badannya, waqal anwar. Ya, badannya dipenuhi oleh cahaya. Ya. Wan basatal anwar min wujudi. Dan cahaya tersebut stabil. Wan basat nah bang. Hah? Wan basat. Oh, basat. Ya basa menyiarkan menyebar. Iya, menyebarnya ya. Wan basat al anwar. Dan bertebaran, menyebarlah cahaya tadi karena dengan adanya guru tadi ya. Ya, ya. Hatta anni lam astati an sampai aku tidak bisa melihatnya. Saking silau ya bang. Silau guru ya. Wah tuh pak. Di mana sarang mana? Sarang guru. Nah, kalau di makronya menjadi ada. Ani lam astati an-nazara ilai. Terus Qala disebutkan juga falau kushifal haqqu ta'ala an masyriqati anwari qulubi. Kalau dibukakan falau kashafal haqqu, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala falau kashafal haqqu ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dari cahaya-cahaya hati para walinya, pastilah la natwi nur syamsi Lantawat bang. Ya lantawat. pastilah akan tertutup cahaya matahari dan cahaya bulan karena telah muncul cahaya hati wali-wali Allah. Wa aina nur syamsi wal qamar? Di mana letaknya cahaya matahari dan cahaya bulan dibandingkan cahaya mereka, cahaya hati orang-orang, hati wali-wali Allah. Asyamsu, matahari bisa saja dia ditutupi dengan kusuf, dengan gerhana, dan kadang-kadang matahari itu pun tenggelam. Sedangkan cahaya hati para wali-wali Allah Ta'ala la kusuf laha, tidak ada gerhananya. Walau uruba, tidak ada tenggelam-tenggelamnya. Karena itu disebutkan dalam sebuah syair, inna syamsan nahari taghurubu bil-laili. Sesungguhnya matahari siang tenggelam pada waktu malam. Wa syamsal qulubi, dan mataharinya hati laisat taghrib, tidak pernah hilang. yo kaji dia ya. Yo kaji dia ya. Baca rohnya itu. Jadi memang ulama kalau mendengar ulama besar meninggal, beliau mengatakan lama itu lampu sih. Lah padam dulu lampu. Itu kalimat keluar dari Buya Haji Ali Imran, ringan-ringan dia Buya ketika Bukun yang Zubir meninggal. Bukun yang Zubir kan duluan meninggal pada jam. Ketika itu lah padam lo lampu padang lo. Itu dia. Jadi rupanya qulubu auliya itu la kusufa laha wa masih mendingan ini daripada matahari sendiri. Matahari bisa buruk. Iya. Ini tidak pernah buruknya. Idealnya seperti itu. Ada contohnya waktu itu ya.
Eko nak cari orang kan ko. Karena hati itu kan sering cukup. Di batu atau kepala, tapi adalah itu. Kena lihat dari dari dapat mati mulut. Hati yang tetap mati nu dari dalam orang tetap main itu tidak mengaringnya, tidak bergerak di taman inah. Tidak kata, tidak apa, tetap dengan Allah. Itu adalah barangkali yang kata lebih terang itu. Kalau matahari kan terang, akan jadi tidak bergerak karena dia tetap makin dulu. Kemudian adalah balarana, yang dia berkarat gitu kan. Dalam Quran ada arti yang tertutup, ada hati yang keras, ada yang berkarat, ada hati yang makin. Kalau sampainya ke situ, kan ada peringatan Tuhan. Lala bizikrillah riadah itu namanya bahasa. Riadah itu ala ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikru Allah hati kita akan tenang. Tanang dulu namanya tanang di balik nan tanang isawana tanang ya istilahnya. Tanang di balik nan tanang, sajuk di balik nan sajuk. Dia kan tidak padam. Memang tidak padam itu. Buktinya kalau hanya tersinggung, kan keluar dari mulutnya. Kita taruh langsung kakinya, lagi Allah yang keluar tenda. Itu ujiannya tu. Kalau lagi Allah keluar Tuhan nur tu. Tapi kalau ini Allah yang keluar, tu kepada lampu, kepada lampu. Kalau mana bahasa inna syamsal nahari tagrubu bil laili wa syamsul qulub laisat tauhid. Kalau diberi puncak kaji kan. Kita cari masing-masing itulah. Tidak mungkin dibimbing terus menerus. Tapi itu cara ya pasti ada pada masalah itu dan dulu kalau kita masih ringan istilah untuk limbaran tadi itu padam lampu malam suluh benarnya padam satu hari. Hari apa? Balik ya. Oh, namanya karilah jam. Tapi 10, setengah 10 lewat. Wah, ditutup begitu. Hah? Itu kecantian lalu. Ah, ini. Itu latihan. Dicoba dilatih awak sampai 5. Kau perlu dibawa pulang. Iya. Kita gerbu lain. Dan puluh lain kami ibu. Ambil lama mencari-cari bahasa itu bahasa. Bahasa sebutnya halamannya. Dia mencari seorang sebut.
Ya, betul sebenarnya itu kok. Dia rugi anak satu. Masya Allah. Kena rugi. Ya rugi. Ya, nyelah karaso mananya jadinya. Dengan lawak kaji ko kitab ke salamu ko cak dicaya aja buku ko. Ya. Tapi setelah dia coba membacanya baru awak tahu. Rugi awak. Jadi Dalam ya, kebetulan kini ada banyak yang urusan lain. Di awak tutup sampai di situ loh ya. Jadi ya, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan sekaligus saya saling mendoakan kita mudah-mudahan makin hari makin diberi hidayah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaman, Ya Pak, makasih banyak Pak. ini dulu Yaman. Jadi Aman. Pak, Masih aman. makasih banyak Pak. Apa hasilnya sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, salam sama Ibu Pak. Alhamdulillah. Dari Pekanbaru Pak. Oh, sudah Abdul ya. Iya Pak. Itu kali yang paling tinggi Zal. Itulah di simak-simak itu Pak. Ya. Lewat katu kan disimak terus Pak. Iya, iya. Ya kecepat aku di basum sapo cari basum. Iya. Itu kalau tidak ada halangan disediakanlah waktu ambo segala waktu setiap Sabtu Pak. Ya. Lala sehat nah Zal. Aduh lah Pak, masih ada jo gangguan sampai angok. Itu kalau jalan ya 1 meter kan. Itu yo mangok yo dulu cari angok dulu itu. Tapi lah agak terasa lah lapangnya dari biasa. Bantuan sur. Lah di Pekanbaru atau masih di Kampung? Lah di Pekan Pak. Lah. Lah di Mulyari ya di Pekan. Yalah, kita tutup lah. Ayo Pak, ayo Pak. Assalamualaikum Pak. Salam seluruhnya kita. Iya Pak.